Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sobat kajian Story Islami yang beriman. Semoga diberi perlindungan dan rezeki yang berlimpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini, kajian Story Islami akan membahas tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa dari beberapa ulama jumhur. Nabi Khidir sendiri adalah keturunan dari Nabi Nuh dari jalur Sem dengan kunyah Abul Abbas. Nama Khidir berasal dari kata Al-Khir yang berarti seseorang yang hijau. Seperti halnya nabi-nabi yang lain, Nabi Khidir juga memiliki mujizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mujizat tersebut misalnya saja mengubah alam dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Meski memiliki pengetahuan yang luas, namun beliau tidak menjadi sosok yang sombong dan cepat puas. Justru beliau selalu ingin belajar dan menggali ilmu. Saking pandainya Nabi Khidir, sampai-sampai Nabi Musa ingin belajar dengan beliau. Namun, beliau menolak permintaan dari Nabi Musa. Alasannya karena beliau dikaruniai pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sulit untuk dipahami oleh manusia secara umum. Nabi Musa pun tidak menyerah begitu saja dan terus membujuk Nabi Khidir agar mau mengajarinya. Untuk mengetahui hal apa saja yang didapatkan Nabi Musa dari Nabi Khidir dan seberapa luas pengetahuan yang dimiliki oleh Nabi Khidir, berikut sebagaimana dirangkum kajian story melalui beberapa sumber. Al-Razi dalam kitabnya Tafsir Al-Kabir wa Mafatih Al-Gaib membagi rangkaian kejadian dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir menjadi 5 tahap. Pertama, perjalanan Nabi Musa bersama pemuda. Kedua, pertemuan Nabi Musa dan permohonannya kepada Nabi Khidir sebagai guru. Ketiga, peristiwa pelubangan perahu. Keempat, peristiwa pembunuhan anak atau gulam. Kelima, penegakan dinding yang hampir roboh sekaligus perpisahan Nabi Musa dan Nabi Khidir. 1. Perjalanan Nabi Musa bersama pemuda diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 60-64. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan 2 buah lautan atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun." Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan 2 buah laut itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Muridnya menjawab, "Tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaiton dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali." Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir tidak dijelaskan secara detail kapan dan di mana tempatnya serta tidak disebutkan permulaannya. Namun dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dijelaskan penyebabnya. Ibnu Abbas mendengar Ubay bin Ka'ab berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Musa berdiri khutbah di hadapan Bani Israel. Kemudian ia ditanya, 'Siapa manusia yang paling pintar?' Musa menjawab, 'Saya.'" Atas jawaban tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela Nabi Musa yang tidak mengembalikan ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa bahwasannya seorang hambaku berada di tempat bertemunya 2 laut, dia lebih pintar daripadamu. Kemudian Nabi Musa bertanya, "Bagaimana aku dapat bertemu dengannya?" Allah berfirman, "Ambillah seekor ikan lalu tempatkan ia di wadah. Maka, di mana engkau kehilangan ikan itu, di sanalah dia." Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Maraghi menyebutkan kata fata atau pemuda dalam ayat bernama Yusa. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan pemuda itu adalah Yusa bin Nun. Kemudian Quraisy Syihab menjelaskan, kata hukuban pada ayat itu menunjukkan waktu yang lama, ada yang berpendapat setahun, 70 tahun, atau 80 tahun. Al-Maraghi menjelaskan, Nabi Musa tertantang untuk menemui hamba salih itu, meski harus bersusah payah dan menempuh perjalanan yang panjang.
Pendapat Ibnu Asyur dalam tafsir Al-Misbah menyebutkan bahwa ikan itu menghilang menuju terowongan atau saraban dan Nabi Musa kemudian mengikuti jalan itu. Akan tetapi, pendapat ini ditolak mayoritas ulama. Mereka cenderung memahami pertemuan kedua nabi itu di tempat bertemunya dua pantai. Kisah yang menyebutkan bahwa air berbentuk jembatan ataupun terowongan tidaklah wajib bagi kita untuk meyakininya kecuali ada naskati yang menyebutkannya, jelas Al-Maraghi. Kemudian permintaan Nabi Musa untuk diambilkan makanannya mengingatkan pemuda kepada ikan, maka ia pun menyampaikan perkara ikan tersebut kepada Nabi Musa. Menurut Al-Maraghi, makanan tersebut menjadi hikmah yang mengingatkan pemuda pada ikan. Terkait penuturan pemuda tentang ikan, ia menyalahkan setan yang telah melupakannya karena peristiwa yang dialaminya benar-benar aneh. Pasalnya ikan yang dia bawa berjalan ke laut dan pemuda itu lupa memberitahu Nabi Musa. Kedua, pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir itu diterangkan di Quran Surat Al-Kahfi ayat 65-70. Yang artinya lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami. Dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" Musa berkata, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun." Dia berkata, "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu." Ulama jumhur berpendapat bahwa kata abdan atau hamba dalam ayat ini adalah Nabi Khidir. Quraisy Shihab menjelaskan, penafsiran kata abdan beragam dan bersifat irasional. Sedangkan kata Khidir sendiri bermakna hijau. Sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa penamaan tersebut karena suatu ketika ia duduk di bulu yang berwarna putih, tiba-tiba warnanya berubah menjadi hijau. Hadis riwayat Bukhari. Quraisy Shihab menambahkan, agaknya penamaan serta warna itu sebagai simbol keberkatan yang menyertai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang istimewa itu. Adapun Khidir, Al-Maraghi telah menyebutkan dengan pendapat yang kuat bahwa Khidir adalah lakap untuk teman Nabi Musa yang bernama Balwan bin Mulkan. Kemudian Nabi Musa meminta izin untuk mengikuti Nabi Khidir atau menemaninya dan memberikan suatu pelajaran yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan. Kata Atabiuka yang di dalamnya terdapat penambahan huruf ta menurut Quraisy Shihab menunjukkan kesungguhan. Selanjutnya Nabi Khidir memberinya jawaban dengan penilaian bahwa Nabi Musa tidak akan sabar mengikutinya. Terkait jawaban itu, Ibnu Katsir menjelaskan, maksud Nabi Khidir adalah engkau tidak akan tahan melihat apa yang akan aku perbuat, karena sangat bertentangan dengan syariat yang engkau miliki. Lantaran aku berdasarkan ilmu yang Allah SWT ajarkan kepadaku namun tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepadamu. Begitu pula sebaliknya, engkau telah diberikan Allah SWT ilmu yang tidak diajarkan kepadaku sehingga kita memiliki perkara masing-masing. Maka sebab itu, engkau tidak mampu untuk mengikutiku. Kemudian Nabi Musa menjawab Nabi Khidir dengan janji untuk bersabar dan tidak bertanya apapun. Quraisy Shihab menyebutkan, penyertaan janji dengan kata insya Allah memberikan kesan bahwa kesabaran Nabi Musa dikaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, Nabi Musa tidak dapat dinilai berbohong dengan ketidaksabarannya, karena ia telah berusaha. Namun itulah kehendak Allah SWT yang bermaksud membuktikan adanya seorang yang memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Jawaban Nabi Khidir menurut Al-Maraghi maksudnya adalah jangan engkau meminta jawaban atas sesuatu yang engkau ingkari sampai aku menyebutkan kebenarannya. Karena sesungguhnya aku Nabi Khidir tidak melakukan sesuatu kecuali itu adalah hal yang benar dalam urusanku meskipun secara zahir bertolak belakang dengan ilmu yang Nabi Musa ketahui. Sebagai ada pelajar kepada guru maka Nabi Musa menerima syarat yang diberikan oleh Nabi Khidir. Ketiga,
Peristiwa pelubangan perahu dijelaskan di Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 71-73 yang isinya, maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya menaiki perahu lalu Khidir melubanginya. Musa berkata, "Mengapa kamu melubangi perahu itu? Akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya. Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar." Nabi Khidir berkata, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku?" Musa berkata, "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku." Peristiwa pelubangan perahu itu membuat Nabi Musa bertanya dan ingkar terhadap apa yang dilakukan Nabi Khidir. "Mengapa kamu melubangi perahu itu? Akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya. Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar." Jawab Nabi Khidir. Nabi Khidir kemudian mengulangi pernyataan sebelumnya. "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku?" Kemudian Nabi Musa meminta maaf atas kesalahan serta kesulitannya dalam menjalani perkaranya itu. Menurut Al-Maraghi, Nabi Musa meminta agar Nabi Khidir tidak menyulitkannya dalam perkara dan keikutsertaannya, tetapi mudahkanlah dan menjauhkan perdebatan. Pemakaian kata Imra dan Usra menurut Quraisy Syihab mengindikasikan betapa beratnya beban yang dipikul oleh Nabi Musa jika ternyata Nabi Khidir tidak memaafkannya atau tidak mengizinkannya untuk belajar dan mengikutinya. Ketika Nabi Khidir memberikan alasan, "Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu. Karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera." Quran Surat Al-Kahfi ayat 79. Keputusan Khidir membocorkan perahu nelayan agar tidak melintasi daerah kekuasaan raja yang kejam dan gemar merampas perahu. Sedangkan perahu tersebut milik orang-orang miskin yang menggantungkan hidup dari perahu tersebut. Bisa dibayangkan betapa menderitanya mereka jika perahu tersebut dirampas. Langkah strategis yang diambil Nabi Khidir adalah membocorkan perahu sebagai bentuk perusakan agar tidak menarik untuk dirampas. Keempat, peristiwa pembunuhan anak. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya." Musa berkata, "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan suatu yang mungkar." Khidir berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?" Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur padaku." Quran Surat Al-Kahfi ayat 74-76. Setelah selamat dari tenggelamnya perahu, mereka turun dan berjalan di pantai. Kemudian Nabi Khidir melihat seorang anak remaja yang bermain dan dengan serta-merta ia membunuhnya. Al-Quran tidak menyebutkan bagaimana Nabi Khidir membunuh anak itu, jelas Al-Maraghi. Melihat hal itu, Nabi Musa dengan penuh kesadaran, sebagaimana yang dikutip Quraisy Syihab dari Sayyid Qutub, Nabi Musa tidak lupa lagi tapi dia benar-benar sadar lantaran besarnya peristiwa itu. Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan suatu yang mungkar." Al-Maraghi menjelaskan, bantahan Nabi Musa karena remaja yang dimaksud adalah remaja yang bersih dari dosa tanpa membunuh yang diharamkan. Dalam hal ini pembunuhan dikhususkan bukan karena kekafiran setelah iman, zina setelah menikah, karena itulah yang nampak pada peristiwa tersebut. Pengingkaran Nabi Musa kepada Nabi Khidir dalam peristiwa ini ditunjukkan dengan lebih tegas. Hal itu terlihat dari penggunaan nukran, yaitu kemungkaran yang besar. Pada ayat 76 Nabi Musa menyadari akan perbuatannya yang telah melakukan dua kesalahan. Namun tekadnya yang kuat untuk meraih marifat mendorongnya memohon untuk diberi kesempatan terakhir. Nabi Khidir membunuh seorang anak karena beliau tahu bahwa nantinya saat anak itu tumbuh besar, ia bisa menyesatkan kedua orang tuanya. Hal itu dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 80-81 dan adapun anak muda kafir itu,
Kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapanya. Kelima, penegakan dinding yang hampir roboh. Dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 82 yang artinya, dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Setelah peristiwa pembunuhan itu, keduanya berjalan sampai bertemu dengan sebuah desa. Mereka meminta makanan, namun penduduk desa itu enggan untuk menjamu mereka. Dalam sebuah hadis disebutkan, mereka, penduduk negeri itu adalah orang-orang tercela lagi pelit. Kemudian mereka melihat di sekitar desa itu ada sebuah dinding rumah yang hampir roboh. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir menegakkan dinding itu. Melihat kejadian ini, Nabi Musa langsung berkomentar. Musa berkata, "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." Sebenarnya, perkataan Nabi Musa ini hanyalah masukan dan saran kepada Nabi Khidir karena ia mengetahui keperluan yang mereka butuhkan seperti makan, minum, dan lainnya untuk hidup. Pada peristiwa ini, Nabi Musa telah melakukan pelanggaran untuk ketiga kalinya. Kemudian Nabi Khidir berkata pada Nabi Musa, "Inilah pengingkaran berturut yang ketiga kalinya darimu yang menjadi sebab perpisahan antara aku denganmu sebagaimana yang telah aku syaratkan. Adapun dua pengingkaranmu, yang pertama terdapat uzur di dalamnya, namun tidak untuk hal ini. Kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya." Ayat di atas menjelaskan tentang perbuatan Nabi Khidir pada sebuah negeri yang dihuni oleh penduduk tercela lagi bahil. Namun Nabi Khidir justru malah menegakkan dinding pada sebuah bangunan yang hampir roboh tanpa meminta imbalan. Tujuan Nabi Khidir tidak lain ialah karena mengetahui bahwa dinding rumah merupakan milik dua orang anak yatim di kota itu. Dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayah mereka adalah seorang yang saleh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat darinya. Pernyataan Nabi Khidir ini kemudian ditutup dengan penjelasan yang lugas dan tepat, bahwa apa yang ia lakukan mulai dari menenggelamkan perahu hingga menegakkan dinding yang hampir roboh adalah bukan semata-mata kehendak dirinya sendiri, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Wallahu a'lam bishawab.